malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini kita alhamdulillah ya bisa bertemu kembali untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi gitu. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk materi yang ke-13 gitu ya. Berarti teman-teman kita 2 pertemuan lagi kita akan melakukan ujian akhir semester atau UAS gitu ya. Sebelum perkuliahan dimulai, saya mengingatkan ke teman-teman juga untuk aktivasi kuliah di e-learning IBM ya. Jadi mendownload materi perkuliahan, menanggapi forum, kemudian mengerjakan tugas dan presensi. Baik, sebelum kita mulai sama-sama perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, saya share screen ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas mengenai dimensi ekonomi dari institusi media gitu. Sebagai gambaran begini teman-teman, memang kalau kita bicara media, kita akan bicara mengenai sebuah proyek idealisme gitu ya. Artinya kan kalau media itu dituntut harus bisa mandiri, dia tidak memihak kepada siapapun gitu ya, berlaku adil, jujur, segala macam gitu ya. Tapi tidak dipungkiri juga orang-orang yang bekerja di media adalah orang-orang yang memang mempunyai apa ya, untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis itu harus punya pendidikan gitu ya. Karena itu dalam konteks ini menjadi sebuah pekerjaan, artinya punya juga ada unsur ekonomi di dalamnya gitu. Nah, dalam konteks seperti ini ada beberapa pengusaha kemudian menanamkan modal di situ. Intinya adalah media ini juga menghasilkan sesuatu bagi dirinya sebagai pemegang saham atau penanam modal, juga karyawan atau para pekerja dalam media tersebut gitu. Kita lihat ya, ada beberapa mengenai dimensi dalam media. Pertama mengenai komersialisasi media, kemudian konglomerasi dan integrasi, kemudian media massa dan public sphere. Nah, teman-teman, kalau saya bilang media massa, berarti ini yang berkaitan dengan apa? Media apa? TV itu ya, audio dan ini, audio dan video gitu ya, televisi. Kemudian ada juga media audio, radio, media cetak, koran, majalah, dan kemudian media online. Jadi di antara 4 ini ya, kalau saya bicara tentang konteks media massa. Nah, kalau media sosial tidak termasuk dalam konteks media massa, beda. Karena dia masuknya ke dalam new media, beda ininya, peruntukannya juga beda gitu ya. Orang yang juga beda. Baik, yang pertama mengenai komersialisasi media. Nah, pada saat ini industri media tidak hanya menjual atau memasarkan produk kontennya kepada masyarakat, artinya tidak hanya isinya, tapi juga menjual produk audiennya, artinya menjual marketnya, menjual konsumen medianya kepada pihak pengiklan. Gitu. Sederhananya gini teman-teman, media itu kalau kita bicara mengenai media cetak, ada 2 penghasilan yang didapat. Pertama dari jualan offline-nya, katakanlah jumlah eksemplar yang dibeli oleh media gitu kan. Ini kelihatan di bawahnya ya. Terus nah itu dia dapat keuntungan dari situ, tapi kecil nilainya. Sekitar 20-30%. Yang kedua didapat dari iklan gitu. Nah, bagaimana pihak pengiklan mau mengiklankan ke sebuah media? Biasanya dia akan melihat dari ratingnya. Kalau di dalam televisi atau di radio, atau kalau di media online dari viewernya, jumlah viewernya. Kalau misalkan di media cetak dilihat dari jumlah offline yang terjual. Semakin banyak orang yang menonton televisi, semakin banyak orang yang mendengarkan radio, semakin banyak orang yang mengakses sebuah berita online, dipastikan iklan akan datang ke situ gitu. Dan terkadang mahal. Kalau di dunia televisi itu ada masa-masa prime time
itu antara jam 7 sampai jam 9 malam. Itu pasti iklannya mahal, karena di situ orang sedang banyak menonton televisi untuk acara-acara tertentu. Itu harga iklan gila-gilaan. Nah, tadi saya ulangi ya. Kalau media cetak mendapatkan masukan uang itu dari jualan offline dan kedua dari iklan. Nah, kalau televisi, kemudian radio, kemudian media online 100% full hampir seluruhnya dari pihak pengiklan. Ini yang kemudian menjadi dibilang komersialisasi media. Mau tidak mau kemudian banyak hal kemudian media membuat pemberitaan sesuai pesanan si pengiklan. Karena dia dari situ pendapatannya. Kan dia harus menggaji karyawan-karyawannya yang di dalam. Gitu. Lihat nih, komersialisasi industri media dianggap berbeda dengan industri lainnya. Dalam industri media, peran iklan sangat dominan. Ini akan sangat beresiko. Misalkan, ketika perusahaan pengiklan, perusahaan yang mengiklankan ke media itu, misalkan memihak kepada salah satu partai atau misalkan kepada penguasa, gitu kan. Kan demi kepentingannya, nah dia juga harus ketika memasang iklan ke media, dia pasti akan membawa kepentingannya kan, ya gitu. Nah, itu kadang-kadang membuat media menjadi tidak mandiri seperti itu. Gitu. Tekanan dari pihak pengiklan. Ya kalau misalkan media nggak mau, ya tinggal pengiklannya bilang, ya sudah kalau kamu nggak mau, saya akan pindah ke media lain. Pemilik media mau gimana? Sedangkan dia harus bisa menghidupi awak media yang bekerja di perusahaan. Tadi, peran iklan sangat dominan. Yang kedua, bagi masyarakat, media merupakan sumber informasi penting. Ya, gitu. Kan dengan keberadaan media juga kita akan tahu seperti apa. Ya. Seperti yang kasus sekarang nih, yang kasus SCT, aksi cepat tanggap yang kemudian lagi booming lagi pemberitanya kan Tempo yang membuka, kemudian jadi pembentuk kebijakan mengambil langkah begini begitu gitu kan terhadap SCT. Selanjutnya ada industri media merupakan industri yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara. Jadi memang kalau industri media kebebasannya memang kebebasan yang harus bertanggung jawab, tidak bebas sepenuhnya. Harus bertanggung jawab. Ada etika yang mengatur. Gitu. Makanya kalau di media massa itu ada pengawasnya, gitu ya. Kalau misalkan di televisi itu ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian kalau di media cetak ada Dewan Pers. Media online juga Dewan Pers. Ya gitu ya. Itu untuk orang-orang kalau bisa terlalu berlebihan dalam membuat berita. Konglomerasi dan integrasi. Nah, kalau kita bicara konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar dan membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Ini caranya dengan pemilikan saham, joint venture, merger, pendirian kartel, komunikasi segala bahasa dan sebagainya gitu. Maksudnya apa teman-teman? Teman-teman perhatikan deh kalau media televisi. Mungkin kalau teman-teman yang sudah apalagi kalau teman-teman yang sudah televisinya televisi digital itu akan lebih banyak lagi saluran gitu ya. Di saya tuh sampai yang paling banyak yang saya dapat televisi digital ya, ada 48 channel gitu ya. Kalau yang mungkin TV yang biasa analog itu mungkin sekitar terlihat mungkin 20-an channel ya. Mungkin nggak nyampe belasan atau 20-an channel. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di situ ya, walaupun televisinya banyak, kalau teman perhatikan, pemiliknya bisa dihitung dengan jari. Gitu. Ya. Mungkin nggak sampai 10 orang pemiliknya. Kita lihatlah di televisi. Kalau kita di televisi ada grupnya MNC. Grup MNC ada apa? Ada iNews, ada RCTV, ada RCTI, ada MNC TV, ada Global TV, sudah 4 gitu ya. Belum lagi ada radionya Trijaya segala macam, dangdut segala macam. Di grup apa lagi? Grupnya Indosiar, ada SCTV, ada Indosiar, ada O Channel, ada El Sinta. Kan? Apalagi grupnya siapa lagi?
siapa Bakri itu ya. Ada Antv, ada TV One, sekarang ada Sport One gitu. Grupnya Media Indonesia tuh, ada Metro TV, ada BBS TV, ada Makna Channel, ada lagi apa tuh yang kemarin tuh saya lihat tuh, itu rata 4 atau 5. Nggak, artinya apa? Yang di media sebenarnya orang-orangnya ya sebenarnya itu aja. Mereka punya modal besar, konglomerasi gitu. Kalau tadi ada pembelian saham segala macam, itu mungkin pernah dilakukan oleh Transcorp ya, Hairul Tanjung. Ketika dia membeli detik.com gitu ya. Dia membeli CNN hak pakainya CNN, CNBC Indonesia gitu ya. Kemudian dia juga membeli sebagian besar saham TV7 yang sekarang jadi Trans 7. Dulu Trans 7 itu namanya TV7 gitu ya. Dulu ketika masih TV7, sahamnya 100% dimiliki oleh Kompas Gramedia. Nah, begitu jadi Trans 7, sahamnya 51% Trans Corporation, 49% punya Gramedia gitu. Artinya tetap yang pengelolaan jadi dari Trans Corporation pengelolaan karena sahamnya lebih banyak gitu. Nah, caranya begitu. Sebenarnya kalau kita tidak hanya bicara konteks media ini ya, kalau kita lihat turun-turunannya lagi dari radio, media cetak itu banyak dikuasai, MS itu banyak sekali gitu ya. Ini contoh nih. Ya, kalau kita bicara raja media di Indonesia, ini ada beberapa ya. Ini ada Kompas Gramedia, ini kita tahu lah ya. Ini saya dulu pernah berkarya di sini nih, bekerja di sini 14 tahun. Apa ya, induk perusahaan namanya Gramedia. Ada lagi sekarang ada Kompas TV ya. Kemudian ada radio, ada Sonora, media cetaknya beli Kompas. Kemudian koran-koran yang tribun-tribun itu yang di daerah itu punya Kompas semua. Media ya. Kayak yang non medianya banyak. Hotel-hotel tuh itu punya banyak kan Gramedia itu yang apa tuh rilis ya. Terus Hotel Santika itu ya. Grup Bakri dalam media. Tadi sudah saya sedikit menyebut. Ini nama grupnya Viva News itu ya. Itu ada Antv, kemudian ada TV One. Itu yang kelihatan. Radio juga banyak ya. Ada lagi Dahlan Iskan. Itu juga punya TV-nya banyak. TV-TV daerah dia banyak loh. JPTV, Jawa Pos TV. Ada daerah Bengkulu, daerah mana gitu. Jawa TV yang secara nasionalnya ada 2, ada Jawa TV, ada lagi JPM, Jawa Pos TV Multimedia itu yang nasional. Belum yang daerah-daerah itu banyak lagi gitu. Dan banyak lagi yang ini, radio juga banyak yang daerah. Kalau Jawa Pos banyak yang sifatnya kedaerahan ya. Kemudian ya grupnya Surya Paloh, Media Indonesia tadi yang sempat saya bilang ya. Ada Metro TV, Media Indonesia. Untuk televisinya yang baru-baru yang kalau teman-teman digital itu ada BBS TV, ada Makna Channel. Ada apa lagi kalau nggak salah TV Code apa ya? Atau apa. Itu ada beberapa tuh, ada 4 atau 5. Ada lagi Hairul Tanjung tadi saya sempat singgung ya. Dia Trans TV, Trans 7, kemudian CNN TV, CNBC Channel, belum radio di bawahnya. Ada atau media online, ada detik.com, Viva News segala macam apa Trans segala macam itu banyak tuh ya. MNC tadi sempat kita singgung ya, banyak tadi ada di iNews segala macam MNC. Grupnya MTech, Indosiar, RCTV, O Channel tadi ya. Kemudian muncul lagi sekarang ada grupnya Lipo Bank. Berita Satu, ada Berita Satu News, Berita Satuan, Berita Satu ya, Berita Satu World segala macam. Online ini juga dengan Berita Satu. Kalau teman-teman yang mungkin punya TV digital akan menangkap siaran ini gitu ya. Itu raja-raja media gitu. Jadi selain mereka punya perusahaan media, juga mereka juga punya perusahaan lain yang menyokong industri media. Karena sebenarnya teman-teman ya, kalau kita bicara industri media, dia hanya tunggal ya itu susah gitu, susah hidupnya. Gitu. Karena sebenarnya penghasilan media itu tidak besar sebenarnya ya. Kalau kita bicara cuma perusahaan satu tunggal itu agak susah. Tapi media punya kekuatan untuk dalam penyampaian informasi
atau mempengaruhi pendapat orang. Nah, itu fungsinya di situ. Kekuatannya di situ kekuatan. Makanya kenapa para konglomerat juga tertarik membuat media seperti itu. Gitu. Karena bisa saja untuk melindungi usahanya dia bisa saja ya. Gitu ya. Ya. Para konglomerat media cenderung mengembangkan media bisnis konglomerasi digital yang hampir sama, kan? Media multi platform segala macam. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang gini teman-teman, ini yang saya perhatikan ya. Yang grupnya sama tuh kadang-kadang misalnya bikin acara infotainment, nanti ditayangin misalkan ada di iNews, ada di RCTI, ada di MNC, bisa aja kayak gitu. Dengan satu kali peliputan itu akan lebih murah untuk biaya produksinya kan. Tapi kan program beda-beda. Jadi multi platform, bisa kemana-mana dan itu bisa ini. Belum lagi nanti dari YouTube-nya gitu ya. Kayak Trans TV itu kan, Trans 7 lah. Kan ngetop tuh dengan acara apanya tuh yang lapor Pak itu kan. Di YouTube-nya, wah itu menghasilkan. TikTok-nya juga, di media sosialnya. Brandingnya bagus tuh. Menjadi bisnis yang sekundernya mungkin di media. Jadi konglomerasi media akan semakin banyak peluang bisnis yang dijalani. Jadi semua kalau media itu sebenarnya hanya ininya aja ya. Tapi ntar sekedar itu akan mulai banyak. Ntar dia bikin rumah produksi, bikin perusahaan film segala macam, ada yang seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat harus memilih dan memilah mana media yang patut dikonsumsi dan jadikan acuan untuk mendapatkan informasi. Nah, kita, mereka orang yang berpendidikan tinggi ya, kita kuliah kan, harus bisa memilah mana media yang baik menurut kita, mana sesuai dengan passion kita, gitu. Mana sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengkonsumsi media. Media massa dan public sphere kita lihat ya. Nah, konsep public sphere, ruang publik. Ya ini awal dari Habermas gitu ya, filsuf dari Jerman gitu ya. Ruang publik muncul dari ruang ekspresi dalam masyarakat borjuis, jadi masyarakat pengusaha. Jadi pada zaman dulu tuh kalau misalkan kita bicara ruang publik itu ditentukan oleh orang-orang pemilik modal, yang punya duit. Karena dia yang akan menguasai media. Jadi pendapat masyarakat tadi ditentukan oleh pendapat media gitu. Konsep public sphere dan Habermas pertama dia konsep dialogis. Individu yang datang bersama kolonialnya menjadi dialog satu sama lain. Nah, konsepnya seperti itu tuh. Walaupun terjadi dialog, tetap nanti kepentingan dari kaum borjuis. Kaum borjuis pemegang ini ya, pemegang modal yang pengusaha. Kalau yang karyawan biasa atau rakyat biasa, proletar sebutannya. Ada 3 jenis dari public sphere. Pertama ruang publik politik. Nah, ini ruang publik wilayah politik. Kemudian yang kedua ruang publik dunia sastra tulis menulis. Ini dia ruang publik halayak, jadi kehormatan, pertunjukan. Ini berbentuk hiburan segala macam. Jadi mereka dari ruang masalah politik, kemudian mengenai sastra terus menulis, kemudian ada pertunjukan, ada yang berbentuk hiburan atau mungkin bisa juga dialog segala macam. Nah, keberadaan public sphere, ruang publik tergantung pada apa? Luasnya akses. Jadi semakin sebuah siaran televisi misalkan banyak dikonsumsi oleh banyak orang, memiliki banyak wilayah, itu akan menjadi tingkat penetrasi informasi juga akan semakin berhasil. Karena makin banyak dikonsumsi, makin luas. Kemudian tingkat otonomi. Warga negara bebas dari kekerasan pemaksaan. Jadi warga negara sekarang masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih televisi mana yang dia suka. Makanya kalau televisi sekarang tuh sudah mulai segmented tuh televisinya. Nggak semuanya umum gitu ya. Makanya sekarang kalau TV-TV baru yang bermunculan, ada yang khusus olahraga, ada yang khusus TV anak-anak, ada yang khusus agama, ada yang khusus sinetron, ada yang khusus apa-apa gitu, sudah mulai tersegmented. Karena mereka tahu kebutuhan masyarakat juga sudah mulai berubah. Nggak semua acara TV yang ini disuka. Gitu. Ada penolakan hierarki, artinya apa? Masyarakat itu di semua level itu punya kedudukan yang sama. Jadi kalau tidak lagi orang atas misalnya harus memaksa kita menonton
nonton media yang mungkin harusnya dia gitu, enggak. Sesuai kebutuhan kita kan gitu. Kemudian ada aturan hukum berkaitan dengan media. Nah, teman-teman dalam konteks media gitu ya, dengan dua ada namanya izin untuk penerbitan pers. Jadi perusahaan media. Rizaldi coba di itu ya, di unmute dulu itu ya. Nah, kualitas partisipasi. Jadi tataran yang logis. Jadi orang untuk melihat ketika dia mengonsumsi media ada juga bentuk interaktif di dalamnya, gitu ya. Kalau ada hal yang tidak suka atau segala macam, gitu. Bisa sekali. Nah, kalau sudah ada partisipasi seperti itu, berarti media memang sudah. Iya, ya Allah. Rizaldi, Makan. di-mute dulu ya. Teman-teman coba dicolek tuh, Rizaldi. Baik, teman menurut kabar Mas, media pada awalnya dibentuk sebagai integral dari ruang publik, gitu ya. Lalu dimodifikasi didistribusi secara massal dan menjual audiens ke perusahaan periklanan. Jadi memang tadinya media itu dibikin dari bagian dari masyarakat, gitu ya, untuk menyuarakan apa keresahan masyarakat, gitu. Awalnya begitu, jadi untuk ini, jadi temunya dari masyarakat. Tapi selanjutnya ini karena berhubungan masyarakat, kemudian dianggap ini menjadi industri, dijual ke perusahaan periklanan, ternyata cukup dapat tanggapan. Itu kemudian terjadi ya. Nah, surat kabar radio pada masa itu biasa dipenuhi oleh orang-orang bentuk awal untuk diskusi untuk kepentingan tertentu, gitu ya. Malah dulu zaman Hitler malah untuk propaganda politik, gitu ya. Jadi banyak. Jadi memang keberadaan media, informasi konten-konten media itu tergantung dari zamannya pada saat itu seperti apa. Kalau yang zamannya untuk politik ya mungkin saat ini banyak digunakan buat politik, gitu ya. Selanjutnya, nah, pengisi ruang antara kuota negara dan civil society, masyarakat, diisi oleh media massa. Media massa menjadi perantara antara penguasa negara dengan masyarakat, gitu, untuk menyampaikan. Media juga menyampaikan keluhan masyarakat. Media juga akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari pihak penguasa kepada masyarakat, gitu. Dia kemudian membentuk opini publik. Yang pasti teman-teman, kalau kita bicara media massa hanya menyampaikan sebuah bukti, ya. Dia tidak memihak pada salah satu pihak, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti misalkan dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah tayangan berita misalkan ada yang benar salahnya, itu biarkan pembaca atau penonton televisi yang menyimpulkan sendiri, bukan dari medianya. Artinya, media massa sebagai public sphere punya dua peran penting: sumber informasi dan menyediakan ruang bagi diskusi dan debat publik. Artinya, di dalam public sphere, media sebagai tadi saya bilang tadi, memberikan informasi dari pihak penguasa kepada rakyatnya tentang kebijakan. Kemudian yang kedua, memang diskusi debat publik interaktif di antara ini, gitu. Sehingga ada titik temu terhadap masalah-masalah terjadi di masyarakat, gitu. Konsep idealnya seperti itu, ya. Media pihak yang otonom, gitu. Jadi saling memberikan informasi dan fakta bagi kedua belah pihak, antara pihak penguasa dan masyarakat. Konsep ideal media seperti itu. Oke, gitu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, hanya 15 slide. Baik, sebelum saya buka link pertanyaan, sebenarnya teman-teman yang bisa dibuka kameranya, dibuka dulu. Untuk saya ambil wajah ganteng dan cantiknya, silakan. Oke, ada Wahid, siapa lagi? Yang lainnya yang bisa dibuka? Oke, Miftahul, Indah, siapa lagi nih? Oke, ada Dava, ada Fadia, Wanda. Oke ya, saya ambil gambarnya ya. Baik, apa-apa yang sedang di jalan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu ya.
teman-teman, saya ambil sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan konglomerasi media atau komersialisasi media. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Atau sudah aman-aman semua? Nggak apa-apa juga. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ahmad dulu ya, ntar baru dia. Silakan, Mat. Baik, Ya, Pak. Mat, Jadi saya ingin bertanya, Hmm. konglomerasi media ini saling terikatan nggak sih, Pak, sama hegemoni media itu, Pak? Jadinya. Betul, bisa. Jadi gini, kalau hegemoni media itu lebih kepada penguasaan media. Jadi dia menjadi dominan. Gitu. Betul, itu saling terkaitan. Nah, kalau konglomerasi kan, jadi gini, mungkin dalam praktek lapangan sama hegemoni dengan konglomerasi, tapi secara prinsipal itu sebenarnya agak berbeda. Jadi kalau hegemoni media merupakan penguasaan media gitu. Itu bisa karena dari modalnya besar atau dia bermodal kekuasaan atau segala macam gitu ya. Hegemoni, makanya dia menjadi dominan, mempengaruhi. Tapi konglomerasi media dia pasti berawal dari modal. Dia punya modal yang besar, kemudian menguasai media dengan modalnya itu gitu. Dengan harapan kalau kita bicara konglomerasi, mendapatkan untung dari si media tersebut gitu. Kalau hegemoni lebih banyak selain dapat untung ada pengaruh di situ yang berperan. Nah, kalau konglomerasi lebih kepada itu. Makanya kita suka dengar kata-kata konglomerat kan yang menguasai banyak perusahaan itu kayak gitu untuk mendapatkan keuntungan. Itu sih, memang ini agak dalam prakteknya sama di lapangan, tapi secara prinsipal keduanya hadir agak berbeda sebenarnya titik tolaknya. Gitu, Mat. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dia gimana? Tadi sudah ditanyakan, Pak, mewakili. Oh. Tambahan, Pak. Berarti konglomerasi itu dia ngebeli perusahaan atau emang mendirikan, Pak? Banyak. Bisa dia membeli perusahaan lain untuk bergabung dalam grupnya, atau dia membuat sendiri gitu. Nih, katakanlah seperti kayak Trans Corporation ya, Hairul Tanjung gitu kan. Awalnya dia membuat apa? Trans TV kan. Dulu hanya satu Trans TV. Kemudian dia juga membeli saham dari TV7 yang dipunyai Kompas Gramedia. Jadinya Trans 7 gitu kan ya. Karena pemilik dia membeli lagi detik.com yang tadinya bukan dipunyai oleh ini. Dia beli lagi secara hak ciptanya untuk CNN. Tadinya kan di luar Amerika ya, atau Inggris ya, Amerika kalau nggak salah. Untuk Indonesianya, CNBC juga kayak begitu ya. Jadi bisa yang sendiri juga ada yang jadi gini, pengusaha melihatnya ini media-media yang cukup dinilai menguntungkan buat perusahaannya, gitu, yang dianggap gitu, karena punya pengaruh, punya apa kayak gitu. Gitu. Jadi kalau konglomerasi lebih berpikirnya pada keuntungan yang didapat. Agak berbeda dengan hegemoni penguasaan tadi ya, gitu yang saya bilang. Jadi bisa semuanya. Bisa juga konglomerasi tidak hanya masalah pembelian bikin sendiri atau ini, juga bisa juga misalkan penguasaan pada ini pada apa ya, TV daerah. Misal gini, mungkin ada TV daerah yang secara mandiri nih, gitu kan. Nah, dia kalau misalkan untuk liputan di pusat negara, katakanlah ke Jakarta segala macam, dia tidak punya orang kan, gitu. Ya sudah, dia pakai jasa tenaga dari televisi luar. Jadi dia memakai katakanlah dari newsnya dari Kompas misalkan. Ya sudah, newsnya Kompas kemudian ditampilkan di televisi daerah yang terpencil itu tanpa harus dia ke sana. Berarti dia bisa menjual gitu kan. Ini bisa yang jual beli atau mungkin bisa juga menyewakan orang-orang yang digunakan di tadi Kompas TV untuk yang bekerja siaran nanti digunakan untuk media-media daerah yang terpencil yang mungkin dia tidak bisa ini
Nanti akan ada tukeran juga, misalkan dari Kompas misalkan karena daerah tersebut tidak punya wartawan, dia bisa manfaatkan media. Jadi ada saling tukar, saling barter. Bisa aja kayak begitu. Gitu. Yang penting ada penguasaan ini. Gitu sih. Jadi bisa berbagai macam bentuknya. Intinya ada hal yang menguntungkan dari situ. Gitu dia. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Wah, ini gambar saya kok tiba-tiba nge-lag ya. Wah, ini jaringannya jelek ini. Wah, ya benar nge-lag. Oke, teman-teman, itu saja ya. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini juga jaringan saya tiba-tiba memburuk nih, hingga video saya tidak terlihat. Jadi berhentinya lucu. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. ya, sampai ketemu lagi ya. Oke. Ya Pak. Amin, amin.